Selamat siang Pak Teguh, bagaimana nih kabarnya siang hari ini? Selamat siang Pak Komang, baik Pak Komang kabar saya. Pak Komang sendiri bagaimana kabarnya? Baik juga nih Pak Teguh. Bagaimana nih Pak Teguh, bisa kita diskusikan, sekarang ya rubrik penilaian yang akan, eee, dipakai dalam percakapan coaching nanti. Bagaimana Pak Teguh? Nggih bisa Pak, agar dalam kucing nanti saya lebih fokus dalam permasalahan yang dihadapi oleh kucing. Baik ya Pak Teguh, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian apakah kompetensi inti coaching sudah diterapkan atau belum, seperti presensi, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Nah, selain itu, apakah prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sudah dilakukan atau belum? Itu ya, Pak Teguh ya. Nggih Pak Komang, nggih nggih. Nah, selanjutnya ini, Pak Teguh, ingin, saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini, Pak Teguh? Begini Pak Komang ya, saya ingin mengembangkan kompetensi presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, Pak Teguh, dari kompetensi tersebut, nah, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang Pak Teguh ingin untuk saya amati? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, baiklah kalau begitu Pak Teguh ya. Nah, selanjutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada kucing kali ini Pak Teguh? Jadi harapan saya ingin mengidentifikasi permasalahan serta mampu menentukan solusi berdasarkan kondisi ideal yang diinginkan dalam pemecahan masalah tersebut, Pak. Baiklah kalau begitu Pak Teguh ya. Demikian observasi kita pada siang hari ini. Nah, semoga proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan pengembangan yang kita inginkan tentunya Pak Teguh. Iya, Pak Komang. Baik, terima kasih Pak Komang, nggih. Iya, sama-sama Pak Teguh. Selamat siang. Iya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Agus. Gimana nih kabarnya? Selamat siang, Pak Teguh. Kabar saya baik, Pak. Kalau Bapak, gimana kabarnya? Iya, Pak. Saya baik juga. Oh ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktu siang ini. Kira-kira Bapak ingin ngomongin apa nih siang ini? Iya, Pak. Ada yang mau saya omongkan, Pak? Baiklah, Pak. Tapi mungkin obrolannya cuma sampai 15 menit aja, Pak, nggih. Oleh karena waktu kita sedikit terbatas, Pak Agus, apa nih yang mau disampaikan? Baik, Pak Teguh. Begini, Pak. Saya mau menyampaikan nih berkaitan dengan pekerjaan saya, di mana dalam proses pembelajaran kita atau saya di sekolah itu yang saya amati hampir semua guru masih konvensional. Dengan pola hanya guru yang menjadi sumber belajar lah, Pak. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, kan ciri khasnya itu adalah penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kan begitu, Pak ya? Baik, Pak. Berarti kalau bisa saya pertegas kembali, permasalahannya adalah rekan-rekan guru Bapak di sekolah masih banyak yang konvensional dan belum mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, nggih, Pak, nggih. Iya, 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 Pak Teguh. Benar sekali. Seperti itulah kondisinya. Karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Pak Agus dapat di akhir percakapan singkat kita nanti? Dari percakapan saya ini yang singkat
dengan Pak Teguh. Saya ingin adanya perubahan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh semua guru-guru saya yang ada di sekolah, Pak Teguh. Iya, iya, iya Pak Agus. Jadi menurut Pak Agus, kira-kira seperti apa gambaran perubahan yang diinginkan atau diharapkan dari situasi sekarang ini, Pak? Eh, Perubahan yang saya harapkan bagaimana guru itu dapat melaksanakan salah satu saja bentuk pembelajaran berdiferensiasi tersebut, Pak Teguh. Dalam proses pembelajaran, apakah itu nanti pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks strategi kontennya, proses, ataupun produknya berdasarkan kebutuhan belajar dari siswa itu sendiri, Pak Teguh. Oke, Pak. Pada kondisi ideal yang Bapak sebutkan tadi adalah pada level 10 kita anggap ya. Nah, sekarang pada kondisi yang Bapak lihat pada rekan guru-guru, kira-kira berada pada level berapa Pak Nggih? Dari skor 1 sampai 10. Sepertinya sih masih di level 5 ya Pak Teguh ya. Karena di sekolah itu masih terdapat generasi guru senior yang masih perlu lebih banyak belajar begitu ya Pak Teguh ya untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baiklah Pak Agus, dari level 5 itu, melihat kondisi sekarang ini, Bapak mau meningkatkan ke level berapa nih perubahan yang ingin diharapkan? Ya, kalau mungkin bisa ditingkatkan ya sampai ke level 7 ya. Karena kalau ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit sih, Pak. Karena memerlukan proses yang lebih panjang dan tentunya pendampingan yang menyeluruh serta berkesinambungan begitu. Oke, dari harapan ke level 7 ini, kira-kira hal apa yang bisa Bapak lakukan untuk menuju perubahan ke level 7 tersebut, Pak? Sebenarnya sih saya masih memikirkan ya, Pak ya, apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai perubahan ini. Tapi mungkin bisa semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu lah antara saya dengan rekan guru secara individu dan secara bergantian. Tentunya kegiatan ini berkesinambungan. Nah, begitu Pak Teguh. Oke, berupa atau itu ada tidak kira-kira hal yang bisa Bapak lakukan di sekolah yang membuat teman-teman merasa nyaman dalam mengikuti? Ulang-ulang Pak Teguh. Busan macet ya. Uh, Oke berupa pendampingan ulang itu. Oke berupa pendampingan. Yuk. ya, oke, oke. Yani, Oh, oke, berupa pendampingan individu ya Pak, atau mentoring. Selain itu, ada tidak kira-kira hal yang bisa Bapak lakukan di sekolah yang membuat teman-teman nyaman dalam mengikutinya? atau kalau yang lain mungkin bisa dengan koordinasi ya dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum dalam pelaksanaan pelatihan yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu sih, Pak. Baik, berarti ada dua hal yang mungkin bisa Bapak lakukan. Nah, dari dua hal ini, mana sih yang lebih nyaman untuk dapat dilakukan berkaitan dengan perubahan yang Bapak inginkan? Sepertinya mentoring sih, Pak, atau pendampingan individu itu ya. Karena menurut saya
kegiatan itu langsung dihadapkan pada praktik mengajar. Saya juga lebih leluasa dan nyaman itu dalam membimbing rekan-rekan guru, begitu juga sebaliknya. Rekan-rekan guru juga akan menemukan secara langsung penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi yang diharapkan seperti apa. Eh, Sedangkan kalau yang lainnya, misalnya kalau workshop atau pelatihan, itu kayaknya memerlukan waktu deh, Pak. Ya, yang panjang dan tentunya efektivitasnya juga kurang karena praktiknya hanya sebatas pada di pelatihan itu saja. Begitu sih, Pak. Nggih, Pak Agus, berarti dengan pendampingan nggih. Nah, dengan penerapan ini Bapak menginginkan support dari mana saja atau apa yang dibutuhkan dalam pendampingan ini, Pak? Ada sih Pak ya. Saya akan meminta bantuan dari rekan guru yang lain, itu yang sudah pernah mengikuti pelatihan serupa, atau mereka yang sudah selesai dalam mengikuti pelatihan guru penggerak ya. Kan ada tuh di sekolah saya itu juga rekan guru yang sudah menjadi guru penggerak. Oke, Pak Agus, berarti Bapak mau menerapkan pendampingan ini dengan kolaboratif, ya, dengan rekan-rekan guru yang lain yang sudah mengetahui dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, kira-kira kapan nih bisa direalisasikan pendampingan ini, Pak? Ya secepatnya Pak, mungkin minggu depan ya. Saya coba berkoordinasi dulu itu dengan rekan-rekan gurunya yang saya ajak untuk pendampingan ini serta menentukan guru sasarannya. Kita akan membagi dengan rekan-rekan yang saya ajak berkolaborasi, kita bagi guru sasarannya sehingga kita bisa saling praktik baik dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak Teguh. Baik, Pak Agus. Sampai pada titik percakapan kita kali ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Dari percakapan ini Pak ya, saya mendapatkan gambaran bagaimana melakukan perubahan yaitu dengan pendampingan individu bersama rekan sejawat saya serta melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan tentunya berpraktik baik dengan guru lain yang akan diajak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik, Pak Agus. Nah, sekarang kan Bapak sudah memiliki gambaran ya tentang kegiatan yang akan dilakukan di sekolah nantinya. Oke, saya tunggu aksinya Bapak untuk mewujudkan perubahan ini. Dan saya cukupkan saja percakapan kita kali ini, Pak Nggih. Iya Pak, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga apa yang saya harapkan ini dapat terwujud dengan baik. Terima kasih Pak ya. Nggih, sama-sama Pak Agus. Terima kasih. Selamat siang Pak Teguh. Tadi sudah selesai ya proses coachingnya uh, dengan Pak Eka ya Pak Teguh ya. Nggih, Pak, nggih, nggih. Baik, pasca observasi ini izinkan saya untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan observasi yang sudah dilakukan tadi ya Pak Teguh ya. Nggih, Pak, silakan Pak Komang. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak Teguh? Baik Pak, dalam fokus kompetensi yang ingin saya terapkan terutama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sudah berjalan sesuai dengan harapan di mana Kuci merasa nyaman dan dapat menjawab pertanyaan saya dengan terbuka. Dan selanjutnya apa yang menjadi solusi terbaik dapat ditemukan Pak. Baik Pak Teguh. Apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Pada saat kucing tadi, saya sudah melakukan percakapan dengan tahapan Tirta dengan menanyakan tujuan
mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi, serta memastikan tanggung jawab dalam implementasi rencana aksi tersebut. Nah, selanjutnya saya juga kemitraan dalam proses kreatif dan memaksimalkan potensi sudah saya lakukan, Pak. Baik, saya mengerti tadi pada saat coaching, Teguh sudah melakukan proses coaching dengan baik ya Pak Teguh ya. Mulai dari tahap mengidentifikasi tujuan dari coaching tersebut. Nah, kemudian mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan yang mampu dijadikan solusi terbaik serta menentukan pertanyaan yang rencana aksi serta waktu implementasi untuk menerapkan perubahan yang diharapkan dan tentunya itu sudah sesuai dan bahkan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk, di mana prinsip coaching juga sudah Bapak terapkan dengan baik. Nah, kemudian terakhir saya ingin bertanya lagi nih Pak Teguh. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah selesai melaksanakan coaching yang barusan sudah Pak Teguh lakukan? Baik Pak, jadi saya akan melakukan tahapan tirta agar lebih baik lagi ke depannya. Agar apa yang sudah dilakukan dari awal pembelajaran menjadi lebih baik dalam melakukan proses coaching nantinya, Pak. Baik, Pak Teguh. Nah, demikian tadi akhir dari proses alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih banyak ya Pak Teguh ya. Oke, sama-sama Pak Komang. Iya, selamat siang Pak Teguh. Selamat siang.